Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya nih Putri Sri Mante, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kabupaten Tabanan. Kali ini saya tidak sendiri didampingi dengan teman saya yaitu Ibu Novita Yanti, guru kelas 4 mengajar matematika. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang baik ya. Bu Ayu bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik juga. Apakah hari ini kita bisa duduk ngobrol sebentar ya Bu ya? Oh, bisa sekali. Bu Novi hari ini tidak sibuk tidak? Kebetulan hari ini saya lagi santai. Begitu, sebelum kita mulai, ada yang saya berbicara dengan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu kalau kita akan mengadakan sesi coaching hari ini Bu? Ya, saya merasa sedikit tegang ya. Saya sedikit ya Bu ya. Baik, ini hari ini saya mengadakan percakapan pra observasi dengan Ibu. Nantinya sebelum itu nanti saya akan mengadakan kegiatan observasi nanti Bu, mengajar di kelas. Bagaimana Ibu sudah siap? Sudah siap Bu. Adapun tujuan yang saya lakukan hari ini untuk supervisinya di sini ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan Ibu dalam mengajar di kelas. Di samping itu nanti bagaimana kesiapan Ibu, apakah sudah siap ataupun nanti ada gangguan apapun ya. Terus persiapan Ibunya juga sudah siap betul ya. Ada yang saya tanyakan dalam hal ini tidak Bu ya? Boleh Pak Ibu. Dalam suatu pembelajaran di kelas, apa tujuan pembelajaran di kelas hari ini? Jadi tujuan pembelajarannya itu siswa mampu menemukan aturan pembagian dan siswa mampu untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pembagian. Jadi itu tujuan pembelajaran. Berarti tujuan pembelajaran itu ada dua ya? Iya, ada dua. Oke. Dari situ nanti kita ketahui area pengembangan. Jadi dari area pengembangan itu apa saja mengenai misalnya dari segi aspek apa yang Ibu akan kembangkan? Jadi area pengembangannya itu dari segi pengetahuan dan keterampilannya. Jadi untuk pengetahuannya itu menemukan aturan pembagian. Kemudian untuk keterampilannya itu bagaimana siswa itu berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD melalui diskusi kelompok seperti itu. Baik. Berarti area pengembangan itu ada dua ya, dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Baik, ada lagi saya ingin ditanyakan ya. Boleh. Bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu akan gunakan, baik itu misalnya strateginya bagaimana, kemudian model pembelajaran bagaimana, dan metodenya yang digunakan. Jadi strateginya itu berdiferensiasi KSI itu ya. Kemudian untuk model pembelajarannya itu saya terapkan model pembelajaran problem based learning dan metode pembelajarannya itu saya terapkan metode diskusi kelompok seperti itu. Sudah mantap ya. Iya. Terus media yang digunakan apa saja? Jadi untuk media pembelajaran yang saya gunakan nanti itu PowerPoint, tentunya PowerPoint yang berisi bahan ajar maupun masalah-masalahnya, masalah kontekstual. Kemudian saya tayangkan video pembelajaran. Jadi itu media yang akan saya gunakan ditambah lagi dengan bantuan alat peraga. Jadi alat peraga yang nanti akan saya gunakan itu berupa kelereng seperti itu. Sangat bagus sekali itu medianya Bu, jadi anak-anak tidak akan susah dalam mengikuti pelajaran ini ya. Kira-kira kapan Ibu Novi akan melaksanakan, misalnya di hari apa, kemudian di kelas apa dan jam berapa? Jadi rencananya saya menerapkan itu pada hari Rabu di jam pertama dan kedua. Jadi saya mengambilnya itu di 2 JP. 2 JP. Ya, di kelas berapa? Di kelas 4 Ibu. Oh, kelas 4. Nih. Oh, baik, berarti Ibu Rabu depan melaksanakan proses kegiatan pembelajarannya selama 2 jam. 2 jam pelajaran. Oh, begitu. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu melakukan kegiatan observasi. Nanti saya akan melihat Ibu mengajar di kelas. Tidak apa-apa ya Bu ya? Tidak apa-apa Bu Ibu. Dari situ nanti saya akan ketahui apa yang perlu saya catat, mungkin dari segi apanya mungkin. Kemudian Bu Novi nanti ada sesi percakapan terakhir nanti yang saya akan lakukan setelah kegiatan observasi itu pasca observasi. Oh, jadi setelah hari Rabu itu ya Bu? Iya, nanti akan didatangi oleh atau didampingi dengan pengajar prakteknya nanti. Ya, semoga nanti tidak grogi ya. Mudah-mudahan Bu ya. Nah, kemudian dari tadi kita percakapan hari ini itu ada nggak gambaran sedikit dari hasil kita percakapan sekarang ya? Jadi saya memperoleh gambaran mengenai media-media pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas itu. Jadi
itulah saya baru terpikirkan saya akan buat PowerPoint mungkin di Canva itu Ibu ya. Iya. Ya, di Canva, kemudian video pembelajaran yang menarik nanti. Mungkin media pembelajarannya saya sudah mempunyai gambaran gitu Bu Ayu. Oh, bagus sekali gambaran-gambaran Ibu yang akan dilakukannya ya. Oke, baik, terima kasih ya Bu Novi untuk waktunya hari ini sudah meluangkan ya kita berbicara sedikit. Nanti kalau ada apa-apa nanti kabari saya. Kemudian sampai ketemu di pasca observasi nanti dengan pengajar. Saling diskusi ya Bu ya. Iya, siap Bu Ayu. Terima kasih ya Bu Novi. Iya, sama-sama Bu. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas nantinya. Om Santi Om. Swastiastu. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Ulang sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sudah sarapan? Sudah ya? Sudah siap belajar hari ini? Bukunya sudah dipersiapkan? Alat tulisnya sudah dipersiapkan? Sudah. Coba kalian cek lingkungan sekitar kalian. Apakah sudah bersih atau masih ada sampah? Sudah bersih? Oke, selalu lihat kebersihan di lingkungan belajarnya ya, biar belajarnya lebih asik dan nyaman. Apakah suara ibu sudah terdengar jelas? Apakah tampilan di depan terlihat jelas? Jelas ya? Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa Restu. Nah, silakan ke depan Restu. Oke, silakan duduk Restu. Terima kasih ya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir di sini? Nia kenapa? Sakit. Nia kenapa? Izin kenapa? Oh, ada acara agama ya? Upacara agama. Yang sakit siapa? Wulan. Oke, Wulan sakit. Nia izin. Siapa? Sekarayu kenapa nak? Oh, ada upacara juga ya? Oke, Ibu catat dulu. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, luar biasa semangatnya. Sekalian, sekarang coba kalian menyanyi. Masih berdiri ya? Menyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Nah, yuk sekalian tari yang mimpin. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang siapa yang tahu kita belajar apa hari ini? Bilangan Caca, betul sekali. Sekarang, siapa yang tahu apa manfaat kita mempelajari bilangan Caca? Untuk apa? Untuk memberi harga atau menulis harga. Lagi. Untuk mengurutkan absen. Lagi. Oh, menjumlahkan banyak buku. Apa banyak permen. Nah, di sana kalau kalian nggak paham bilangan Caca, di sana kalian nggak bisa menghitung. Paham ya? Jadi mengerti kan sekarang kan? Mengerti ya? Paham atau enggak? Paham. Nah, kenapa kita penting sekali mempelajari bilangan Caca? Karena nanti kalian kan dapat materi-materi seperti ada pembagian, ada sudut, ada segi empat, diagram. Di sana kan ada suatu bilangan.
kalau kalian nggak tahu dulu bilangannya ini, kalau kalian nggak paham, nanti ke belakangnya atau ke depannya nanti kalian akan bingung. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi kalau ibu analogikan, kita belajar bilangan itu sama seperti gini, nak. Sebelum kita ke Pejaten, tahu desa Pejaten? Kita harus kemana dulu? Ke desa mana dulu yang dilewati? Nyedah, boleh. Lagi kalau lewat barat, kemana dulu yang dilewati? Ke Pangkung Tiba. Habis itu ke Bengkel, baru kita ke Pejaten, ya. Jadi bisa nggak dari Belalang langsung ke Pejaten? Bisa nggak? Nggak bisa. Itulah pentingnya kita dari Belalang ke Pangkung Tiba, ke Bengkel, baru Pejaten. Sama kayak kita belajar bilangan. Belajar dulu bilangan, pahami dulu apa itu bilangan caca, baru kemudian kalian bisa lanjut ke pembagian, ke sudut, ke diagram. Ya, bisa dimengerti nggak analoginya tadi? Bisa. Hari ini kita belajar tentang bilangan caca. Siapa yang tahu bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa atau bilangan berapa? Oke, Deva? Dari 0. Yang lainnya bagaimana? Benar nggak dari 0? Benar ya? Ya, benar ya. Bilangan cacah itu adalah suatu bilangan yang dimulai dari 0. Kalau 1 itu termasuk nggak? Termasuk. Berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau 1000 termasuk bilangan cacah? Termasuk. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Deva ya. Sekarang yang ibu tanya, berapa jumlah penduduk Indonesia? Siapa yang tahu? Nggak tahu? Oke, ibu kasih tahu di depan. Siapa yang bisa membaca atau siapa yang tahu nama bilangannya? Angkat tangannya. Deva mau nyoba? Oke, boleh. Maaf, Sena coba sebutkan. Berapa itu? 278.361. 278.752.361. Tadi jawabannya Sena dan Yani sama nggak jawabannya tadi? Sama ya. Jadi sudah benar. Jawabannya itu atau nama bilangannya itu 278.752.361 jiwa ya. Jadi sudah benar apa tadi yang disampaikan oleh temannya. Berikan tepuk tangan untuk Sena dan Yani dulu. Jumlah penduduk yang tadi termasuk bilangan caca? Termasuk. Bagus sekali. Kemudian, kalau ibu tanya, berada di nilai tempat manakah angka 8? Jutaan. Bagus. Kalau angka 1, berada di nilai tempat mana? Satuan. Oke, bagus sekali, luar biasa ya. Berarti kalian sudah belajar kemarin ya? Sudah? Sudah. Oke, beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan kompetensi dasar dan indikatornya. Sekarang kita belajar KD 3.3. KD itu kompetensi dasarnya ya. 3.3 itu tentang menjelaskan dan melakukan operasi bilangan cacah dan pembulatan bilangan cacah. Kemudian adapun indikator dari KD 3.3 yang harus kalian pahami. Yang pertama, indikator 3.3.1, kalian itu harus memahami operasi bilangan cacah dan pembulatan bilangan cacah. Kemudian 3.3.2-nya, kalian harus bisa atau mampu menganalisis permasalahan kontekstual mengenai operasi bilangan cacah dan pembulatan bilangan cacah. Kemudian selain KD 3.3, kita juga akan membahas KD 4.3. Nah, di sini keterampilan kalian ya, yaitu menyelesaikan masalah operasi bilangan cacah dan pembulatan bilangan cacah. Kemudian untuk indikatornya,
menyelesaikan permasalahan tentang operasi bilangan cacah dan pembulatan bilangan cacah. Nah, itu tadi KD dan indikator yang harus kalian kuasai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat memiliki pengetahuan tentang memahami dan menganalisis operasi bilangan cacah dan pembulatan bilangan cacah. Kemudian kalian harus mampu menyelesaikan permasalahan tentang operasi bilangan cacah dan pembulatan bilangan cacah. Kalian juga harus memiliki sikap aktif, bertanggung jawab, disiplin, serta terampil dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan masalah kontekstual mengenai bilangan cacah dan pembulatan bilangan cacah. Sekarang kita masih belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, jadi nanti pada pembelajaran kali ini kalian akan dihadapkan kepada satu orientasi masalah. Ya, orientasi masalah yang kontekstual. Masih ingat nggak masalah yang kontekstual? Apa masalah kontekstual? Ya, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kalian akan dihadapkan oleh masalah kontekstual. Kemudian, yang kedua itu kalian akan berdiskusi secara kelompok, mendiskusikan LKPD-nya. Baik itu mencari sumber belajarnya untuk menjawab soal-soal atau permasalahan yang ada di LKPD-nya. Kemudian, nanti setelah kalian menyelesaikan soal yang ada di LKPD, nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan ke depan. Dan kelompok lainnya akan menanggapi. Kemudian setelah itu, udah paham ya? Setelah itu, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk menyimpulkan diskusinya. Nah, itu nanti proses pembelajaran kita kali ini menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning ya. Kemudian untuk penilaiannya akan Ibu nilai di 3 ranah. Yang pertama ranah sikap, aktif, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian ranah keterampilannya itu Ibu akan nilai kalian terampil nggak dalam menyelesaikan LKPD. Kemudian di ranah pengetahuan Ibu akan berikan kalian pretest dan posttest. Kita harus membuat kesepakatan dulu. Ya, misalkan jika kalian ribut mengganggu temannya atau tidak fokus pada saat mengikuti pembelajaran, Ibu akan menunjuk kalian secara acak untuk menjawab soal. Atau Ibu kurangi poinnya. Ya. Jika kalian aktif dalam berdiskusi, kemudian aktif berpendapat, Ibu akan berikan poin tambahan. Nah, bagaimana dengan aturan yang seperti itu? Setuju nggak? Setuju ya? Sekarang, Ibu akan berikan kalian pretest untuk menguji kemampuan awal kalian. Ya, siapkan pulpen dan lihat soalnya di depan. Nah, Ibu berikan kertas nanti. Ya, kerjakan pretestnya dalam waktu 7 menit. Untuk pretestnya, Ibu akan bagikan kalian kertas. Nanti di kertas ini silakan tulis nama, nomor, dan kelas. Ya, pretestnya ingat kerjakan dalam waktu 7 menit. Nanti selesai nggak selesai harus dikumpul. Ya, Ibu bagikan dulu. Ya, waktunya sudah selesai. Sudah 7 menit lebih ya ini ya. Sudah selesai semuanya kan? Sudah. Oke, semuanya dikumpul dulu. Kumpul per deret bangku, per deret mejanya itu. Sudah semuanya mengumpul ya? Nah, sekarang Ibu akan periksa sekilas dulu hasil pretest kalian ya. Jangan ribut ya nak ya. Ibu udah periksa sekilas hasil pretest kalian. Ternyata dari 2 soal tadi yang ada di depan itu banyak yang tidak bisa menjawab ya. Tadi kita sudah melakukan pretest. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada 4 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Ya,
Untuk kelompok 1, nah pretestnya ini Ibu bentuk secara heterogen berdasarkan hasil post-test kalian di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi Ibu sudah atur anggota-anggotanya yang ada di kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelompok 1 itu ada Deva, Sri Kandi, Karen, Ira, Sena, dan Sekar Ayu. Kalian bisa baca di depan. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini kelompok berapa? 2. Jadi semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Biar semangat dulu, tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan 1 orang. Silakan ambil LKPD, bahan ajar, dan alat peraga. Alat peraganya ini kan ada pakunya ya, hati-hati bawanya. Sebelum kita mulai ke orientasi masalah, Ibu akan berikan dulu kalian ice breaking melalui Chromebook-nya. Ya, jadi di sana sudah ada ice breaking matematika. Silakan kalian isi tentang bilangan cacah dan pembulatan bilangan cacah. Ya. Nah, sekarang kan kalian sudah jawab ice breaking-nya yang ada di Google Form itu kan? Isiin nama kelompoknya, ingat. Kemudian jawab soal yang ada di sana. Silakan kalau udah selesai menjawab langsung dikirim. Kerjakan bersama-sama dalam kelompoknya menggunakan Chromebook-nya ya. Nanti akan Ibu terlihat jawabannya di sana di slide di depan ya. 50.000. Pasti ya. Jadi Ibu lihat jawabannya di depan. Nah, di sini ada yang mendapatkan skor 75, kelompok 1, 100, kelompok 2. Habis itu 50, kelompok 4, 75, kelompok 3. Kelompok 4 dibuatnya puluh ratus. Ya, itu salahnya. Kemudian kelompok 1. Oke, udah benar. Nomor 1 udah semuanya benar ya. Kemudian bulatkan bilangan 237 ke ratusan terdekat itu berapa jadinya? 200 apa 300? 200, betul. Berikan tepuk tangan dulu biar lebih hangat nih, lebih semangat juga ya. Nah, itu tadi ice breaking-nya. Gimana? Tertantang nggak? Jawab soal tentang bilangan cacah dan pembulatannya. Tertantang ya. Tadi kita sudah melaksanakan ice breaking. Sekarang silakan kalian lihat ke depan. Di depan sudah Ibu sajikan satu masalah yang kontekstual. Kalian lihat di depan, Ibu perbesar dulu masalahnya. Sudah jelas tulisannya? Silakan dijawab ya. Dalam waktu 7 menit. Nanti Ibu suruh 1 orang mengerjakan ke depan. Ya, silakan jawab di buku masing-masing orientasi masalahnya. Nah, tadi orientasi masalahnya waktunya sudah selesai. Semua kelompok sudah selesai menjawab? Sudah. Oke. Sekarang kita periksa sama-sama ya orientasi masalahnya. Oke, Ibu tunjuk tadi. Nah, ini yang tadi nyenggol-nyenggol temennya. Nara ke depan, silakan kerja. Yang lainnya, perhatikan Nara membuat di depan ya. Penyelesaian dari orientasi masalahnya. Semuanya perhatikan. Coba ganti spidolnya, Nak. A sama dengan 2.950.000 dikurang 288.000 sama dengan 2.662.000. Konter B sama dengan 3 juta dikurang 325.000 sama dengan 2.675.000. Konter C sama dengan 2.850.000 dikurang 136.000 sama dengan 2.714.000. Jadi Pak Restu membeli HP di konter A.
Nara di sana menulis counter A itu setelah dapat potongan harga, berarti harga asli dikurangi potongan harga ya? Nara tadi ya. Counter A dapatnya 2.662.000. Kemudian counter B dapatnya 2.675.000. Counter C dapatnya 2.714.000. Sedangkan uangnya Pak Restu berapa, Nak? 2.670.000. Berarti dari counter A, B, dan C Pak Restu harus membeli HP di mana? Di counter A. Kenapa nggak di counter B? Karena dia lebih mahal atau uangnya nggak cukup. Ya. Yang lainnya bagaimana? Benar nggak gitu? Benar. Kalau kelompok 3 Pak Restu itu harus membeli HP di mana? Counter A. Kalau kelompok 4, Pak Restu membeli HP di counter mana? Counter A juga dapatnya. Kelompok 2, kelompok 1 gimana kelompok 1? Counter A. Jadi sama semua ya, counter A. Kenapa tidak counter C? Nah, uangnya tidak cukup. Karena uangnya nggak cukup. Ya, benar ya. Jadi karena uangnya Pak Restu itu hanya ada 2.670.000, sedangkan kalau di counter B itu harganya 2.675.000, itu kan lebih ya. Kemudian di counter C itu harganya 2.714.000, itu juga lebih. Jadi yang paling tepat itu Pak Restu itu membeli HP di counter mana? Di counter A. Dengan harga terakhirnya berapa didapat oleh Pak Restu? 2.662.000 ya. Jadi yang disampaikan Nara tadi sudah benar ya. Bagus sekali Nara ya. Tepuk tangan dulu buat Nara. Silakan duduk. Ya, silakan kalian baca bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Nah, sembari kalian membaca bahan ajar, Ibu akan putarkan sebuah video ya. Silakan dengan seksama menonton videonya ke depan. Dan yang terakhir adalah dikurangan nomor hasilnya. Kemudian pengurangan dari 5.782. Nah, itu tadi untuk pengurangannya. Jadi bisa kan? Untuk penjumlahan dan pengurangan bisa? Bisa. Oke. Sekarang coba perhatikan dulu semuanya. Kalian kan sudah ada LKPD dan alat peraga. Sekarang silakan kerjakan LKPD-nya di dalam kelompok ya. Tadi Ibu sudah memberikan video pembelajaran tentang bilangan cacah dan operasi hitungnya. Kemudian di bahan ajar di sana sudah ada pembulatan juga ya. Silakan kalian baca bahan ajarnya. Nah, untuk menjawab soal di LKPD bisa kalian gunakan Chromebook-nya untuk mencari jawabannya yang ada di Google ya, sumber belajarnya. Boleh cari di Google. Ya. Kemudian boleh pakai bahan ajar yang Ibu bagikan tadi. Boleh pakai buku paket dan LKS-nya. Itu sumber belajar untuk menjawab LKPD-nya. Ya, jadi bebas kalian mau nyari sumber belajarnya di mana. Di buku paket boleh dan dari LKS juga boleh. Silakan waktunya 20 menit dari sekarang ya. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke. Semua kelompok sudah selesai. Sekarang kita akan bahas. Ibu tunjuk aja ya langsung ya. Kelompok masalah yang pertama itu kelompok 4. Silakan Nagisna. Silakan jelaskan di depan. Nah, yang lainnya dengerin Nagisna ya. Ibu tampilkan LKPD-nya di depan. Silakan perhatikan temannya di depan. Masalah yang pertama itu, berapakah biaya total untuk pembangunan gedung perpustakaan dan pembelian lahan? Gimana caranya tadi Alisna? Dijumlahkan. Jadi Agisna tadi menjumlahkan pembangunan gedung itu berapa biayanya? 3 triliun. Masa? Triliun apa miliar? Miliar. Benar? Triliun apa miliar? Kalau semuanya dibagi. Kalau
biayanya berapa? 3.300.000.000. Jadi biaya pembangunan gedung 3.300.000.000. Coba ibu tanya kelompok 2, berapa dapatnya nomor 1? Berapa sih total biaya pembangunan gedung dan pembelian lahan? 4.500.000.000. Tadi Alisna sama dapatnya ya? 4.500.000.000. Kalau kelompok 3 sama dapatnya? Kelompok 4 sama. Caranya bagaimana tadi? Dijumlahkan. Oke, jadi benar ya. Kalau untuk mencari biaya totalnya itu berarti 3.300.000.000 tambah 1.200.000.000. Berarti totalnya berapa jadinya? 4.500.000.000. Kalau selisih itu apa sih? Kurang, betul. Kalau kurang berarti berapa jadinya yang nomor 2? Dapatnya berapa? 2.100.000.000. Kalian bisa sama ya? Oke. Kelompok 2 berapanya? Ya, kelompok 1 sama ya. 2.100.000.000. Jadi tinggal dikurangi saja. Bisa dimengerti? Semuanya setuju segitu? Ya, jadi pekerjaannya Adista sudah benar. Kalau mencari total itu dijumlahkan, kalau mencari selisih itu dikurangkan ya. Jadi diingat. Tepuk tangan dulu buat Adista semuanya. Manda, coba ke depan Manda. Manda langsung dijelaskan ya Nak ya. Jangan yang tahunya itu kali berapa? Berarti berapa kali 12? 650.000 kali 12. Berapa dapatnya? 7.800.000. Nah itu tadi Manda sudah menjelaskan dia masalah yang kedua. Ya, katanya Manda tadi karena itu dimintanya per tahun itu ada berapa bulan? 12. Berarti tadi Manda tetap di depan. Berarti tadi Manda kali berapa? Kali 12. Berarti 650.000 kali 12. Yang lainnya bagaimana? Benar nggak? Apa ada yang salah? Benar ya? Kenapa kali 12? Ya karena 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Berapa tadi hasilnya? 7.800.000. Kalau kelompok 3 dapatnya berapa? Ini sama ya? Kelompok 2 7.400.000. Kelompok 1 berapa dapatnya? Sama 7.400.000 juga. Kelompok 4 sama. Jadi caranya sudah benar. Berarti 650.000 kali 12 mendapatkan hasil 7.800.000. Ya, sudah benar pekerjaannya. Kelompok 3 yang diwakili oleh Manda. Tepuk tangan dulu buat Manda. Tadi Oksel sudah menyebutkan kalau 1.350.000 dikeluarkan menjadi berapa nak? Kalau ribuan terdekat 1.000. Kelompok 3 berapa? 1.000. Kalau 2.609 yang terakhir 2.609 dikeluarkan menjadi berapa? 3.000. Kalau kelompok 4 menjadi berapa? 3.000 sama ya. Kalau kelompok 1 2.507 dikeluarkan menjadi berapa? 3.000. Oke, betul. Sama ya 3.000. Oke, jadi yang disebutkan tadi oleh Oksel sudah benar dan kelompok lainnya juga sama ya hasilnya ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Oksel. Terima kasih ya. Kira menyebutkan 1 itu nilai tempatnya di mana nak? Berapa? 100 jutaan. Kalau 2 10 jutaan. Kalau 3 jutaan. Kalau 4 100 ribuan. Kalau 5 10 ribuan. Kalau 6 ribuan. Terus 0 ratusan. 8 puluhan. 9 satuan. Yang lainnya bagaimana? Sama apa berbeda? Sama, semuanya sama. Jadi yang berbeda kita sudah dikatakan ya. Berarti sudah paham tentang nilai tempat? Oke, bagus sekali. Tadi sudah benar. Bisa pakai alat peragannya tadi?
adanya kelompok 1. Nah, seperti ini mereka masangnya ya. Nah ya. Nah, ya benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Jira ya. Sekarang Ibu minta kelompok 3 menyimpulkan. Aldi dan Aldi. Silakan Aldi berdiri simpulkan ya. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari 0. Pada bilangan caca kami dan paham dengan nilai keduanya agar tidak ditambahkan atau dikurangi. Pembulatan suatu bilangan akan membuat menjadi lebih sederhana. Jadi Aldi tadi sudah menyimpulkan. Bagus sekali ya, tepuk tangan dulu buat Aldi semuanya. Nah, Aldi tadi sudah menyimpulkan. Oke, duduk semuanya, perhatikan ke depan. Tadi Aldi bilang kalau bilangan cacah itu adalah suatu bilangan yang dimulai dari 0. Kemudian kita juga harus paham tentang nilai tempat dari bilangan cacah yang ya, dari bilang ya. Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan miliaran juga ya. Jadi kalian harus paham. Kemudian apa sih pembulatan tadi? Nah, kalau dia 0, 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah. Kalau dia 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Jadi ditambah 1. Ya, sudah benar tadi kesimpulan dari Aldi ya. Jadi itulah memang kesimpulannya. Sekarang karena diskusi kita sudah selesai, Ibu akan berikan kalian post-test. Post-testnya dikerjakan dalam waktu 7 menit saja. Ya. Sudah selesai? Semuanya sudah selesai? Oke, per kelompok silakan dikumpul. Wah, luar biasa sekali ini ya. Semuanya sudah mengumpul post-testnya? Sudah. Sekarang Ibu cek sekilas dulu ya. Ibu tadi sudah cek sekilas hasil post-test kalian. Ternyata luar biasa sekali. Banyak sekali ada peningkatan dari pretest yang sebelumnya ya. Jadi memang Ibu cek tadi post-test kalian itu sudah banyak banget. Sudah banyak sekali yang ada yang dapat nilai di atas KKM. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Bagus sekali ya. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah paham? Sudah. Ibu refleksi sedikit hasil post-testnya ya. Coba perhatikan dulu semuanya. Jangan ada yang bercanda, jangan ada yang ribut. Halo? Ya, perhatikan dulu semuanya. Untuk yang nomor 1 tadi, berapakah Ari harus membayar parkir kalau dia 3 jam parkir motor? 3.000. Betul. Kemudian, kalau yang nomor 1 udah benar tadi ya. Yang nomor 2 tadi berapa jawabannya? Kalau 19.000 dibulatkan ke puluhan terdekat itu berapa jadinya? 20.000. Nah, sekarang berarti 20.000 dikalikan 175 ya. Jadi kalian tinggal dikalikan aja. 19.000 itu dibulatkan dulu ke puluhan terdekat kan 20.000, baru dikalikan dengan 175 siswa. Jadi segitulah nanti bayar masuk ke wisata belajarnya. Bisa dipahami nggak nomor 2 tadi? Sudah banyak yang benar tadi ya. Oke, itu tadi refleksinya. Ibu tanya sekarang, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Seru? Pusing nggak? Oke. Pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai pembagian. Ya, selain itu, Ibu juga akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Silakan kalian lihat LKS matematikanya. Yang halaman, sebentar Ibu cek. Halaman 30 ya. Halaman 30-31. Silakan kalian kerjakan di rumah di buku latihan masing-masing. Di pertemuan selanjutnya kita akan cek sama-sama. Bisa dipahami? Bisa. Oke, masih semangat? Masih. Karena diawali dengan doa, maka di akhir juga harus diakhiri dengan doa. Kevin, silakan ke depan pimpin doanya. Kevin, yuk silakan ke depan.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bertemu kembali dengan saya Niputu Ayu Sudahimante, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama ini dengan saya didampingi oleh Bu Novi sebagai wali kelas 4 selaku nanti saya akan observasi, kemudian ini saya ditemani juga dengan Agus Trisna sebagai pengajar kelompok saya, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Oke. Selamat pagi Bu Agus. Pagi. Selamat pagi Bu Novi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu sekarang? Baik. Sekali Bu. Saya baik juga. Astagfirullah, semua baik ya. Baik, di pasca percakapan kita hari ini, saya akan memberikan pertanyaan ke Ibu Novi mengenai terkait kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan, dan Ibu memiliki suatu tujuan. Nanti saya akan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran sudah Ibu laksanakan. Ya. Bisa kita mulai sekarang Bisa, ya? bisa. Untuk pertanyaan perasaannya dulu Bu. Perasaannya Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi bagaimana? Jadi sebelumnya itu saya merasa grogi. Ya, grogi dulu, tegang gitu. Setelah melaksanakan, mulai terbiasa dan akhirnya plong jadinya. Setelah saya terapkan apa yang sudah saya rencanakan, jadi perasaan saya itu merasa lebih tenang. Habis itu saya merasa lebih lebih tertantang untuk melakukan suatu perubahan di kelas itu lagi. Setenggara berjalan dengan baik ya? Baik, ya. Ibu bisa ceritakan kembali nih, di mana area pengembangan yang Ibu tekankan di sini dalam proses pembelajaran. Terus adakah langkah-langkah pembelajaran Ibu sudah lakukan? Ya. Untuk yang pertama, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Nah, di situ saya bisa mengetahui bagaimana gaya belajar siswanya itu. Kemudian saya melakukan analisis mana siswa yang kinestetik, auditori, atau visual. Jadi nanti untuk kedepannya saya bisa merancang suatu pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka di kelas itu. Kemudian baru saya menyusun RPP dan saya memilih media pembelajaran, model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan di kelas tersebut gitu. Jadi untuk area pengembangannya itu sebenarnya kan di ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya Bu ya. Tapi saya lebih fokusin itu ke pengetahuan dan keterampilannya seperti itu. Ya Bu Novi, berarti di sini area pengembangan yang Ibu tonjolkan yang lebih difokuskan itu pada pengetahuan dan keterampilan. Kemudian di sini menurut Ibu apakah itu sudah berhasil ya Bu? Jadi menurut saya sih sudah berhasil di area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilannya gitu. Berarti Ibu sudah melakukan itu dan berhasil ya. Iya. Dan berjalan lancar juga ya Bu Iya, ya. berjalan lancar. Namun kira-kira ada kekurangan nggak? Masih ada kekurangan nggak menurut Ibu? Iya. Kemudian dari yang Ibu rasakan itu ada nggak kendalanya lagi? Iya. Jadi begini Bu, tadi kan saya sebutkan areal pengembangan saya kan di ranah pengetahuan dan keterampilan yang saya fokuskan. Untuk pengetahuannya itu kan saya fokusin ke pengerjaan soal-soal di bilangan saja. Kemudian untuk keterampilannya itu kan LKPD. Nah dari situ saya melihat ada kendala Bu. Jadi kendala yang saya temukan itu di kelas itu, yang pertama itu siswanya itu ada beberapa yang tidak aktif di kelompoknya. Kemudian saya juga menyadari waktu saya membagi kelompok itu belum heterogen. Jadi harusnya saya itu membuat kelompok mereka itu gimana mereka itu nyaman dalam belajarnya. Kemudian mungkin bisa saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka seperti apa. Mungkin itu sih hambatan-hambatan yang saya temukan di kelas pada saat pembelajaran. Oh berarti di sini ada beberapa siswa yang pernah aktif ya Bu ya. Di sini saya lihat dari Ibu yang menyampaikan itu berarti ada beberapa yang siswa pernah aktif. Terus berarti di sini di dalam proses pembelajaran hanya mengandalkan siswa yang aktif dan bisa menjawab ya Bu ya. Menurut Ibu itu apa penyebabnya kok bisa terjadi seperti itu? Jadi menurut saya itu mungkin media pembelajarannya. Ya bukan mungkin ya Bu ya, tapi memang media pembelajarannya yang tidak menarik atau tidak sesuai dengan
kebutuhan belajar mereka. Itu sih yang saya sadari setelah melakukan analisis gitu. Baik, Ibu sudah luar biasa sekali nih dalam memberikan di sini. Mungkin saya lihat Ibunya sudah berupaya mencari media yang lebih menarik, kemudian membagi kelompoknya secara heterogen ya. Jadinya di situ kita lihat anak-anak jadinya nyaman dalam belajar dan tidak ada risih sama sekali. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan mengadakan seperti itu perubahannya gimana? Jadi perubahannya itu seharusnya kan secepatnya Bu ya. Jadi karena minggu depan itu sudah PTS, jadi kemungkinan setelah PTS itu saya akan melakukan perubahan-perubahan lagi. Ya. Karena minggu depan kita kan sudah melaksanakan PTS sebenarnya, tapi karena kendalanya di sini kita masih disibukkan dengan hari raya, libur ya Bu ya begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk atas jawabannya yang sudah Ibu berikan yang lengkap, pas banget nih. Kemudian mudah-mudahan ya Ibu yang apa yang rencanakan itu semoga berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya bisa memberikan kesempatan untuk kita pertemuan kembali ya, mengadakan percakapan kembali. Baik, terima kasih ya Bu Novi atas waktunya kali ini. Kita sudah melakukan pelaksanaan percakapan pasca observasi. Semoga nantinya apa yang Ibu rencanakan semoga berhasil. Pertemuan berikutnya nanti juga kita ketemu lagi ya sesuatu, misalnya Ibu punya sesuatu konsultasi dengan saya boleh. Atau saya bisa memberikan solusi ya masukan. Terima kasih ya untuk kedatangan Bu Agus juga dengan Bu Novi dalam kesempatan ini. Kita lagi-lagi Om Santi Santi Santi.